Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu mendapat dari Allah dikarenakan kesehatan dan kebugaran. Anak-anak, kali ini setelah kalian libur kemarin satu hari dari minggu tidak mendapatkan tugas dari Pak Parlin, kali ini tolong dibuka buku tema halaman 36 sampai 37. Anak-anak, di situ dicantumkan bacaan yaitu tumbuhan sumber kehidupan. Tugas kalian nanti ada di halaman 37, yaitu tentang diagram menentukan ide pokok dalam bacaan yang berjudul tumbuhan sumber kehidupan. Perhatikan dulu anak-anak, kalau kita pahami dari bacaan tumbuhan sumber kehidupan itu hanya ada 4 paragraf. Namun pada halaman 37 itu ada 5 lingkaran. Paragraf 1, 2, 3, 4 sampai paragraf 5. Lalu itu anak, yang paragraf kelima nanti tidak perlu diisi karena nggak ada jawabannya nanti. Anak-anak yang saya sayangi, mari kita pahami bersama-sama, yaitu apa yang ditanyakan pada tugas tersebut paragraf. Nah, kalau nanti menentukan ide pokok terlebih dahulu, disuruh menentukan ide pokoknya dalam satu paragraf itu pasti ada ide pokoknya dan ide pendukungnya. Ide pendukung. Yang ditanyakan nanti adalah ide pokok. Apa tak ide pokok? Ide pokok itu adalah sebuah topik yang akan dibahas, suatu masalah yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Itu namanya ide pokok. Nah, ini anak-anak. Sekarang kita pahami selanjutnya. Ya, paragraf nanti. Perlu diketahui anak-anak, macam-macam paragraf. Nanti ada 2 sudut pandang, ditinjau menurut isinya dan ditinjau menurut letaknya. Paragraf itu ide pokoknya gimana letaknya. Anak-anak saya sayangi, di sini anak, paragraf itu ada 5. 1 paragraf narasi, 2 paragraf deskripsi, 3 paragraf argumentasi, 4 paragraf eksposisi, 5 paragraf persuasi. Ini anak-anak harus bisa membedakan. Anak-anak, paragraf narasi, cirinya anak-anak itu ada tokohnya, ada alur ceritanya, ada latar waktu, ada latar tempat dan sebagainya. Contoh, di situ ada tokohnya. Amir dan Ali pada hari Minggu pukul 6 persiapan berangkat menuju ke tempat wisata. Ada tokohnya. Pukul 6 nanyakan waktu. Ke tempat wisata nanyakan tempat. Oh, berarti paragraf itu termasuk dalam paragraf narasi. Dengan inilah cirinya. Yang kedua, paragraf deskripsi, yaitu sebuah paragraf isinya adalah menggambarkan objek. Objek di sini anak-anak itu bisa tempat, contoh tempat wisata. Kalau anak-anak pernah pergi ke air terjun Sedudo namanya, dijelaskan ketinggian air terjunnya sekitar 100 meter. Airnya sangat jernih, terletak di kawasan pegunungan yang sangat tinggi. Menggambarkan objeknya, airnya sangat jernih, tingginya sampai 100 meter. Apakah boleh objek lain? Boleh. Contoh, mengambil objeknya umpamanya semangka. Buah ini berwarna biru ketua-tuaan. Bila dibelah berwarna merah, dimakan rasanya sangat segar.
mengucapkan oh itu. Jadi objek itu boleh tempat, boleh buah mungkin. Apakah boleh hewan Pak Ali? Boleh. Itu namanya menggambarkan. Berarti deskripsi. Yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Isinya adalah untuk menguatkan pendapat. Jadi kalau ada permasalahan yang belum difinalkan pendapatnya, akhir pendapat, saling adu mengeluarkan pendapat. Itu namanya argumentasi, menguatkan pendapat. Agar nanti dalam pertemuan itu nanti menjadi satu jawaban yang benar. Yang keempat anak-anak, paragraf eksposisi. Isinya adalah untuk menjelaskan contoh cara-cara tumbuhan melakukan penyerbukan. Nah, itu namanya eksposisi, penjelasan. Mulai dari pertemuan benang sari ketemu putih, kemudian menjadi sigot, jadi lembaga, itu namanya eksposisi. Contoh juga bisa perbuat kegiatan seseorang. Contoh cara membuat tape, termasuk eksposisi. Anak-anak, ini dulu namanya kalau seperti ini di ketika masuk pertama kali kurikulum 13 ada namanya eksplanasi. Nah, nanti kamu ketemu eksplanasi ini nanti ketika ada itu pada tema 2, eksplanasi listrik dari bendungan sampai ke rumah penduduk. Besok ada akan ketemu. Itu termasuk eksposisi. Sama dengan eksplanasi. Apa yang lain? Boleh jelaskan. Justru isinya adalah menjelaskan cara menanam jagung. Berarti termasuk eksposisi. Yang kelima adalah persuasi. Isinya paragrafnya adalah mengajak atau ajaan. Contoh umpamanya disitu diuraikan panjang lebar. Situasi COVID seperti ini kita semuanya harus memperhatikan dan menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah kita dengan satu, makan bergizi umpamanya, berolahraga. Di akhir paragraf nanti, di akhirnya nanti tertulis mari kita lakukan hal tersebut agar kita terhindar dari COVID-19. Ada ajaan, misalnya ada kata mari, ayo, silakan, dan seterusnya. Ini berarti menunjukkan paragraf persuasi. Saya diulangi lagi oleh Pak Wali. Paragraf ada 5. Paragraf narasi, cirinya adanya tokoh, alur cerita, latar waktu, latar tempat. Deskripsi menggambarkan objek. Argumentasi menguatkan pendapat. Eksposisi menjelaskan, bisa disebut juga eksplanasi. Persuasi adalah ajaan. Cirinya, maksudnya yang namanya mengajak, ada mari, ayo, dan sebagainya. Ini anak-anak, tolong nanti dikerjakan tugas pada halaman 37. Di sini, ini ada lingkaran-lingkaran, cukup diisi adalah 4 jawaban. Dan jangan lupa nanti matur pada orang tuanya, hari ini adalah mengumpulkan tugas di minggu yang lalu. Tolong tugas kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami doakan semoga semua anak-anak nanti lancar di dalam belajarnya dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.